Shalom Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan kami dalam acara 5 menit penuh harapan. Kita terus melanjutkan pembelajaran kita tentang peristiwa penampakan Tuhan Yesus setelah peristiwa kematiannya. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Hari ini kita belajar penampakan yang ke-8, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, saya ulang Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, firman Allah berkata, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Bapak Ibu, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Dia memberitahu bagaimana Tuhan Yesus setelah peristiwa kebangkitannya, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Lebih dari 500 orang sekaligus, Bapak Ibu. Paulus ingin membuktikan kepada jemaat di Korintus, meyakinkan mereka, jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kita. Jika Kristus tidak bangkit, maka marilah kita hidup sesuka-sukanya. Paulus berkata begitu kepada orang-orang di Korintus. Tapi Paulus berkata bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri setelah peristiwa kebangkitannya. Dia menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Perhatikanlah, orang-orang dunia sekuler zaman sekarang mengatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah kebohongan. Mereka mengatakan para murid itu cuma berhalusinasi. Para murid cuma menghayalkan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Karena cinta mereka kepada Tuhan Yesus, karena kasih mereka yang begitu dalam, jadi para murid itu menghayal. Mereka berimajinasi, sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah bangkit. Sebenarnya Tuhan Yesus mati. Tapi karena murid-murid menghayal, mereka berhalusinasi, lalu mereka mengatakan Tuhan Yesus bangkit. Bapak Ibu, perhatikan ayat ini baik-baik. Rasul Paulus berkata 500 orang lebih sekaligus menyaksikan peristiwa Yesus bangkit itu dan menampakkan diri kepada mereka. Pertanyaannya Bapak Ibu, mungkinkah 500 orang lebih itu jumlah yang sangat banyak? Hanya dibutuhkan 2 saksi untuk perkara disebut sah. Sekarang 500 orang lebih menyaksikan bersama-sama. Mungkinkah 500 orang itu berhalusinasi? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Bagaimana mungkin mereka secara serempak bersama-sama 500 orang lebih semuanya berhalusinasi? Yang kedua, mungkinkah mereka berbohong? Lalu secara kompak 500 orang lebih ini mereka sepakat mereka akan berbohong. Yesus yang tidak bangkit, mereka mengatakan bahwa Yesus bangkit. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu menampakkan diri kepada mereka. Mungkinkah itu? Bagaimana mungkin bisa menjaga kebohongan tetap sebuah kebohongan? Ketika kebohongan itu dilakukan bersama-sama 500 orang, bagaimana mungkin menjaganya? Yang lebih perlu Bapak Ibu dan saya pikirkan, orang-orang ini bersedia mati demi Kristus. Bagaimana mungkin mereka bersedia mati demi sebuah kebohongan? Bagaimana mungkin mereka bersedia mati demi sebuah halusinasi? Tidak mungkin Bapak Ibu. Apa pembelajarannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ingatlah, Kristus bangkit itu fakta sejarah. Kristus bangkit bukan mitos, bukan halusinasi, bukan khayalan Bapak Ibu. Bukan bohongnya sejarah, bukan. Itu adalah fakta sejarah. Karena Kristus bangkit, maka kita punya keyakinan, kita punya iman, kita pun akan bangkit. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Setelah itu Paulus berkata, kalau kita hanya dalam hidup ini saja percaya dan berharap kepada Kristus, kitalah orang yang paling malang. Orang yang cuman berharap pada masa hidup ini saja kepada Kristus, kitalah orang yang paling malang. Tapi kalau kita percaya dalam hidup ini kita berharap kepada Kristus, kita juga berharap pada kematian. Setelah mati kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Pengharapan kita bukan hanya waktu kita hidup, pengharapan kita juga bahwa di balik kematian ada kehidupan. Maka itulah pengharapan yang memerdekakan. Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Ingatlah, Kristus bangkit, kita pun akan bangkit bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.